Analisis film Alif Lam Mim. Film Alif Lam Mim menceritakan gambaran bagaimana Indonesia di masa depan dengan segala kecanggihan teknologinya dan juga kedok sebagai negara yang berevolusi dengan kedamaian. Judul film ini series dengan nama tokoh yang berada di dalam alur ceritanya, yang mana diperankan oleh 3 orang sahabat Alif Lam dan Mim. Mereka bersahabat sejak masih belia hingga dipisahkan oleh keinginan di masa depan mereka masing-masing. Alif seorang aparat negara yang mendedikasikan dirinya sebagai bentuk penegak kedamaian, serta masih sedikit terbesit rasa balas dendam atas kematian Abi dan uminya kala itu. Mim memiliki nama asli Mimbo, seorang pengabdi di Padepokan Al-Ikhlas dan memiliki satu cita-cita, yakni wafat dan dalam keadaan husnul khotimah. Mim sempat berada di posisi serba salah terhadap kedua sahabatnya. Pertama, karena Lam merupakan saudara sepupu iparnya, ia terus membela Mim, namun juga tidak menyudutkan Alif. Profesi Mimbo sebagai seorang penganut agama yang kuat berbalik arah dengan profesi Alfi sebagai aparat negara yang menumpas teoritas terkait berkedok agamis yang fanatik. Ketiganya mulai disatukan oleh takdir setelah kejadian pengorbanan di Cafe Candi. Banyak sekali inspirasi hal ini di satu sisi sebagai bentuk diskriminasi terhadap pemeluk agama yang tidak tahu menahu. Di sisi lain, hal ini juga menyangkut bagaimana tindakan aparat negara dalam menegakkan kedamaian. Oleh karena itu, mereka sama-sama bersatu untuk memecahkan teka-teki yang dibangun sendiri oleh teman tangan yang sangat menjenjang tinggi sebuah kedamaian. Hal ini bermula karena kecurigaan Lam sesaat setelah riset dari pekerjaannya sebagai jurnalis, karena dipaksa untuk menuliskan apa yang tertenggelam dengan kata hatinya. Hal ini juga didukung oleh istrinya Gendis. Selanjutnya ia mengarah ke Baseven, kantor yang menyumpil Laras, mantan kekasih Alif. Pada saat itu juga Laras memberikan petunjuk bahwasanya kejadian pengorbanan yang terjadi di Cafe Candi bukanlah berasal dari santri-santri yang diusir oleh Alif karena tidak diperkenankan menggunakan pakaian yang cenderung fanatik kepada agama, yakni dengan memakai gamis dan menggunakan surban. Hal yang menarik dari film ini tentang bagaimana cara sutradara mengatur bagian-bagian yang mungkin dapat disebut sebagai teka-teki, sehingga kita selalu menonton memiliki dugaan-dugaan yang akan terpecahkan di akhir alur ceritanya. Pembuat alur menyampaikan film ini dari segi politik yang kerap kali disandingkan dengan sebuah konspirasi. Lain halnya dengan film Siapa di Atas Presiden, yang politiknya hanya berkaitan dengan pihak pemerintah. Sedangkan dalam film Alif Lam Mim ini, film ini penuh dengan drama politik dari aparat negara yang sengaja dibangun untuk memicu dugaan kuat dari masyarakat agar tidak berprinsip pada agama, melainkan menomorsatukan kebangsaan. Jangan gampang terpengaruh. Bukti adalah kunci utama dalam mudahnya mempercayai segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Sari Ulfahmeti Fadila dan teman-teman saya Fitra Rahmayanti BA, Fitriana Alwi dan Muhammad Radi Hijaz. Pada video kali ini kami akan menganalisis film yang berjudul Alif Lam Mim yang mengambil latar Indonesia di masa depan, tepatnya tahun 2036, yang disutradarai oleh Anggi Umbara, produser Ari Untung, penyunting Bonti Umbara, sinematografer Diki Ramlang, dan ditulis oleh Anggi Umbara, Bonti Umbara, Fajar Umbara sekaligus sebagai skenario. Pemeran utama film ini ada 3 karakter, yaitu Cornelio Seni sebagai Alif, Abimana Arya Satya sebagai Lam, dan Agus Kuncoro sebagai Mim. Film ini pertama kali rilis pada 1 Oktober 2015 di Indonesia dan diproduksi oleh perusahaan FAM Pictures Multimedia. Analisis teori pada film ini yaitu teori behaviorisme. Nah, saya akan menjelaskan mengenai scene Alif. Pada scene tersebut terdapat psikologi komunikasi yang menjelaskan mengenai perilaku Alif yang memilih menjadi anggota kepolisian karena memiliki ambisi membasmi kejahatan, di mana niatan itu muncul lantaran kedua orang tuanya meninggal akibat serangan teroris. Adapun korelasi antara film dan juga mata kuliah psikologi komunikasi, yaitu adanya definisi dari analisis perilaku manusia berdasarkan perilaku yang nampak serta dapat diukur. Adapun korelasi antara psikologi komunikasi dengan film ini ialah teori behavioristik. Definisi dari teori ini, analisis perilaku manusia berdasarkan perilaku yang nampak serta dapat diukur. Behaviorisme ini juga dipercaya bahwa dari analisis film yang berjudul Alif Lam Mim terdapat shoot scene di mana ketika di rumah Lam diserang serta istri dan anaknya juga ikut diserang dengan akar utama pelaku yang
skripnya itu pada scan tersebut terdapat psikologi komunikasi yang berperan di dalamnya seperti definisi teori behaviorisme, teori yang mempelajari perilaku manusia seperti halnya mengamati manusia tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai pribadinya. Relevansinya yaitu di sini Lam mengobati anaknya di pondok pesantren Kiai Mukhlis. Sesuai dengan pengalaman pribadinya Lam bahwasannya luka yang didapatkan anaknya hanya bisa terobati di pondok pesantren tersebut. Psikologi komunikasinya yaitu mengenai definisinya yang terdapat di dalam skrip. Yang kedua mengenai salah satu cirinya yaitu pengamatan manusia sesuai kenyataan baik perilaku dan geraknya. Semua perbuatan dikembalikan kepada refleks. Maksudnya di sini lebih fokus atas perbuatannya, bukan karena kesadaran refleks. Teori behaviorisme terdapat dua jenis penguatan, yaitu positif dan negatif. Pada penguatan positif terjadi karena adanya penghargaan perspektif, dan pada penguatan negatif terjadi saat adanya sesuatu yang tidak disukai dan berusaha untuk mengeliminasi sesuatu tersebut. Pada scan ini, Mem menunjukkan bahwa kemampuan bela dirinya berusaha untuk mengeliminasi kawanan polisi tersebut dengan maksud untuk menjaga area kekuasaannya. Korelasi dengan scan yang terdapat pada video tersebut ialah diambil daripada penguatan perspektif negatif dari teori behaviorisme ini, di mana seseorang akan berbuat sesuatu seperti berusaha untuk mengeliminasi sesuatu tersebut dengan tujuan untuk melindungi dan mengamankan dirinya. Nah, pada scan film kali ini terdapat korelasi antara psikologi komunikasi, yaitu ada beberapa ciri yang sempat dibahas dalam scan-scan awalnya. Dan teruntuk scan ini terdapat juga ciri yang relevansi mengenai keadaannya, di mana ciri yang terakhir dari teori behaviorisme ini, manusia dilahirkan dalam keadaan yang sama. Namun lingkungannya lah yang akan mengkonsep pribadi manusia tersebut sesuai dengan kondisi pembacanya terhadap lingkungan. Dalam kasus ini, Laras sebagai sorotan utama dalam hal tersebut dikarenakan ia menyadari bahwa lingkungan yang ia tempati itu berada dalam lingkaran setan atau toksit. Nah, kemudian dalam scan Laras mengatakan kepada Alif bahwasanya Alif itu orangnya baik, bahkan terlalu baik untuk Laras itu sendiri. Adapun kesimpulan pada film ini yaitu film Alif Lam dan Mim menampilkan perubahan kondisi negara Indonesia yang menganut kuat liberalisme, sehingga bahkan Indonesia itu berganti nama menjadi Libernesia di bawah paham liberalisme. Libernesia tampak damai dan sejahtera dengan kebebasan dan hak asasi manusia yang terjunjung setinggi langit. Alif, Lam, dan Mim dipaksa bertempur satu sama lain dalam mempertahankan dan memperjuangkan kebenarannya masing-masing. Seraya harus terus menjaga keluarga dan orang-orang yang mereka hormati dan juga cintai. Adapun inti dari film ini adalah berpegang teguh pada kebenaran dan memberantas kejahatan dengan kemampuan masing-masing. Idealis setiap orang memang berbeda-beda, namun kita tidak boleh hanya terpaku pada cita-cita tanpa memikirkan realitas dan dampaknya. Adapun korelasi analisis terhadap film dengan mata kuliah psikologi komunikasi yang dibahas pada setiap adegan film ini yaitu definisi dan juga ciri pada teori behaviorisme. Teori mempelajari perilaku manusia seperti halnya mengamati manusia tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai pribadinya. Korelasinya seperti pada adegan Lam yang dibahas oleh Fitriana Alwi. Adapun analisis perilaku manusia berdasarkan perilaku yang nampak serta dapat diukur, serta manusia merupakan hasil dari proses belajar dari lingkungannya, dan dari hasil proses belajar itulah yang membentuk perilaku atau karakter manusia sehingga dapat menentukan perilaku manusia. Nah, korelasinya terdapat dalam adegan yang saya bahas pada film atau scene Alif. Sekian analisis review film kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.